Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami di UMKM Kebab Cikalang dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ada beberapa hal yang akan kami presentasikan, dari mulai latar belakang sampai dengan bagaimana perusahaan Kebab Cikalang itu beroperasi. Yang paling utama, Kebab Cikalang ini memiliki profil bidang usahanya yaitu merupakan usaha dari bidang food and beverage, yaitu usaha yang menyediakan makanan dan minuman yang fokus pada penyediaan makanan cepat saji, yaitu kebab. Selain kebab, Kebab Cikalang juga menyediakan menu lainnya seperti burger, french fries, dan juga hotdog dan lainnya. Jadi Kebab Cikalang ini dimulai pada saat awal munculnya COVID. Berdasarkan hasil penelitian kami dalam analisis SWOT, itu dalam range terdapat harganya yang terjangkau untuk semua kalangan, lalu tersedia di berbagai platform online. Adapun menunya yang variatif, memiliki area parkir, terdapat bonus minuman pada beberapa menu, dan juga memperluas penjualan dengan mengikuti car per day dan event tertentu. Lalu untuk aktivitasnya itu tidak adanya wifi, kemudian area parkir yang kurang luas di beberapa cabang, dan jika sedang ramai kualitas kebabnya menurun, lalu kebabnya tidak tahan lama dan produknya mudah ditiru. Untuk opportunity atau peluang itu bisa meningkatkan variasi menu, dikunjungi beberapa influencer, kemudian disukai berbagai kalangan. Untuk ancamannya, ada banyak pesaing dengan jenis produk yang sama dan perubahan ekonomi yang tidak stabil. Perkenalkan, nama saya Desvanola, Firji Prananda Putra dengan akhir NPM 021. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari tim aspek pasar dan pemasaran akan memaparkan hasil dari observasi. Nah, jadi dari aspek pasar atau pemasaran, berikut hasil laporannya. Pada awal tahun 2021, yang dimana kebijakan pemerintah terkait dengan lockdown itu sudah mulai melonggar, Zaki selaku owner itu memutuskan untuk menjual produk secara matang dan membuka toko offline seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dari titik ini owner mulai menganalisis pasar bisnisnya, dimulai dengan menentukan target konsumen, kemudian owner juga menargetkan produknya kepada konsumen menengah ke bawah dengan menawarkan harga produk yang rendah. Pada saat itu kebab yang dijual dibanderol dengan harga Rp5.000. Nah, selain itu owner juga sangat memperhatikan permintaan dari para pelanggannya, seperti menambah produk, sampingan, dan juga menu baru berdasarkan permintaan atau request mereka. Kemudian Zaki juga menambahkan, sebelum ia memutuskan untuk menjual produk secara matang atau langsung dan membuka toko offline-nya, ia melakukan riset terlebih dahulu ke semua produk kebab yang dijual di sekitar kota Tasikmalaya. Dari hasil riset tersebut, yang ia rangkum, semua hal yang ia anggap sebagai kekurangan dari produk dari para kompetitor yang dijual untuk nantinya ia tingkatkan ke dalam produknya. Kemudian selain menawarkan harga yang terjangkau dan juga rasa yang tidak kalah enak dengan produk kompetitor besar lainnya, owner juga sangat memperhatikan tingkat kepuasan dari para pelanggan. Hal ini mereka biasa lakukan dengan memberikan potongan harga atau bonus seperti harga spesial di bulan tertentu. Kemudian juga ada harga paket spesial dan sebagainya. Owner juga menambahkan bahwa selain dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan adanya potongan harga atau bonus, itu juga melakukan promosi seperti itu juga dapat memberikan potongan harga, dapat menarik konsumen baru. Dalam aspek pemasaran produk juga, Kebab Cikalang sering bekerja sama dengan influencer lokal untuk mempromosikan produk mereka lewat sosial media seperti Instagram ataupun TikTok. Owner juga menambahkan jika mereka sering mengikuti event-event lokal seperti Car Free Day, yang dimana ini merupakan tempat semua UMKM berkumpul. Selain dalam rangka memperluas jangkauan pasar, mereka juga melakukan ekspansi ke lokasi lain dengan membuka cabang atau outlet baru. Saat itu, Kebab Cikalang sudah terhitung memiliki 2 cabang di Mitra Batik dan juga Citapen. Nah, dalam membuka suatu cabang, owner juga menjelaskan bahwa banyak sekali hal yang perlu mereka pertimbangkan, karena selain memperhatikan kondisi internal mereka juga perlu memperhatikan kondisi eksternal seperti beradaptasi dengan kebijakan warga sekitar dan juga mengidentifikasi adanya pesaing atau kompetitor. Selain itu, dalam analisis sikap atau perilaku konsumen juga sangat penting untuk dilakukan, karena ini akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan juga preferensi konsumen. Ini memungkinkan buat perusahaan untuk menyesuaikan produk dan juga layanan yang mereka tawarkan agar lebih sesuai dengan harapan dari para konsumen.
Kemudian juga hal ini dapat ditujukan pada sikap konsumen dari setiap cabang dari Kebab Cikalang yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yusaki selaku owner juga menjelaskan ketika mereka sedang mengadakan promosi atau diskon, konsumen di lokasi cabang utama, yaitu di Cikalang, akan rela mengantri berjam-jam untuk bisa mendapatkan potongan harga, karena sebagian besar konsumen di cabang ini merupakan ibu rumah tangga, kebanyakan ibu rumah tangga serta pelajar. Namun berbeda halnya dengan konsumen di lokasi Mitra Batik. Ia menjelaskan bahwa sikap konsumen dengan adanya promosi atau diskon tidak terlalu disambut secara baik atau secara antusias seperti halnya di lokasi cabang utama atau di Cikalang, melainkan mereka lebih membutuhkan sesuatu yang lebih cepat. Maksudnya mereka lebih memperhatikan dari segi pelayanan, karena sebagian besar konsumen di cabang tersebut merupakan seorang pekerja. Mungkin sekian dari aspek pasar. Saya lanjutkan kepada yang lain. Terima kasih. Baik, saya Alia Rahmadini Wibowo akan membacakan hasil analisis pasar dari Kebab Cikalang. Jadi berdasarkan hasil analisis G-Form, dari 36 responden terdapat mayoritas 86,1% dari responden konsumen Kebab Cikalang berusia dalam rentang 18-23 tahun. Kemudian 91,7% dari responden merupakan pelajar atau mahasiswa dengan rata-rata kisaran pendapatan bulanan 58,3% dari responden di bawah 1 juta. Kemudian mayoritas dari responden kami sebesar 44,4% responden mengetahui Kebab Cikalang dari rekomendasi teman, keluarga, atau pasangan mereka. Kemudian sebesar 80,6% dari responden membeli kebab dalam sebulan sekitar 1-2 kali. Dan salah satu faktor utama mereka membeli kebab adalah karena rasanya enak sebesar 76,5%, kemudian harganya murah sebesar 64,7%, dan kemudian lokasi yang dekat atau strategis sebesar 44,1%. Dan mayoritas dari responden kami sebesar 90% dari responden membeli kebab Cikalang dengan cara langsung datang ke toko. Kemudian sebesar 50% dari responden puas terhadap kualitas kebab Cikalang. Jadi kesimpulannya, berdasarkan data yang kita peroleh, dari 36 responden, mayoritas umur konsumen kebab Cikalang adalah 18-23, sebesar 86,1%, yang mana merupakan mahasiswa sebesar 91,7%, dengan kisaran pendapatan di bawah 1 juta rupiah sebesar 58,3%. Kemudian mayoritas konsumen kebab Cikalang mengetahui dari rekomendasi orang sekitar mereka sebesar 44,4%. Dari 36 responden, banyak yang memilih untuk mengkonsumsi kebab Cikalang karena rasanya enak, harganya terjangkau, dan lokasi yang strategis. Kemudian 90% dari responden memilih untuk membeli kebab Cikalang secara langsung datang ke outlet. Sekian, terima kasih. Halo, saya Riris Nisrina Nafisa. Selanjutnya, yang akan saya paparkan merupakan bagian dari aspek hukum dan regulasi. Aspek hukum dan regulasi tentunya menjadi bagian yang tak kalah penting dengan bagian lainnya agar sebuah perusahaan dapat didirikan. Sejak berdirinya pada tahun 2019, Kebab Cikalang tentu telah berupaya untuk mengoptimalkan berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi dan juga hukum di pemerintahan agar perusahaan Kebab Cikalang dapat berlangsung. Sejak berdiri tahun 2019, perusahaan Kebab Cikalang telah mendaftarkan diri melalui legalitas AUMK atau izin usaha mikro kecil, yang pada saat itu merupakan luncuran pertama dari pemerintahan agar perusahaan atau UMKM yang baru berdiri itu terpusat dalam sebuah legalitas yang bernama AUMK. Kemudian pada tahun 2019 pula, Kebab Cikalang telah mendaftarkan regulasi yakni pada PIRT sebagai perizinan legal produk untuk diedarkan. Kemudian pada tahun 2021 melakukan pembaharuan izin perusahaan yakni dengan mendaftarkan diri pada legalisasi NIB. Kemudian tahun 2023 yang terbaru perusahaan Kebab Cikalang mendaftarkan pada sertifikasi halal sebagai bentuk legalitas halal produk yang diedarkan dengan mendaftarkan 2 menu produk utama yakni menu kebab dan juga burger.
IUMK sebagai bentuk landasan awal dari perusahaan kebab Cikalang untuk mendirikan perusahaannya secara legal. Tentunya ini dilakukan di masa pandemi ketika regulasi bisnis pada UMKM semakin diperketat. Kemudian keberadaan sertifikat dari PIRT itu juga merupakan upaya dari kebab Cikalang untuk menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut menjaga kualitas serta keamanan dari produk yang diedarkan. Kemudian dalam pembaharuan dari izin badan usaha dalam NIB itu tentu menjadi salah satu upaya dari kebab Cikalang agar dapat mempertahankan legalitas dari perusahaannya serta pada tahun berikutnya dengan mendaftarkan pada sertifikasi halal itu menjadi salah satu upaya dari kebab Cikalang untuk memberikan nilai tambah pada produknya agar dapat diminati oleh konsumennya. Meskipun telah memiliki berbagai legalitas yang telah dioptimalkan sejak berdirinya, perusahaan kebab Cikalang masih perlu melakukan upaya untuk menambahkan legalitas dari perusahaan dan juga merek pada kebab Cikalang. Oke, untuk selanjutnya itu ada aspek manajemen yang akan dipaparkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilban Najasa Faristiawan. Nah, usaha kebab Cikalang ini memiliki 3 cabang. Yang pertama itu ada di pusatnya di Cikalang, kemudian ada di Mitra Batik, dan yang terbaru itu ada di Citapen dengan total 20 karyawan. Dan untuk pembagian karyawan itu ada 8 di Cikalang, 6 di cabang Mitra Batik, dan 6 juga di cabang Citapen. Nah, dari ketiga cabang ini itu memiliki jam operasionalnya, yaitu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam tutupnya. Nah, lalu untuk menunjang operasionalnya, karyawan itu dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama itu shift pagi, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lalu shift sore itu dimulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Untuk kualifikasi pelamar kerjanya itu diwajibkan pendidikan SMA dan maksimal 21 tahun. Untuk proses pelatihan karyawan itu dilakukan selama 1 bulan dan dilaksanakan secara langsung gitu, terjun ke lapangannya. Nah, perusahaan kebab Cikalang ini juga mengutamakan pelamar yang menjaga ibadah dan tidak merokok. Selain penjualan langsung di gerainya, kebab Cikalang juga memanfaatkan platform seperti ShopeeFood, GrabFood, GoFood, dan juga Maxim. Untuk pembayarannya itu dapat dilakukan dengan cash dan kris. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Nabhan. Saya di sini akan menjelaskan 3 tahapan operasional dari kebab Cikalang. Yang pertama, ketika kebab Cikalang membeli bahan-bahan ataupun bahan baku dari suppliernya. Kemudian yang kedua, ketika kebab Cikalang menyimpan dan memproses bahan-bahan mentah. Kemudian yang terakhir, ketika kebab Cikalang memberikan servisnya, yaitu berupa penjualan kebab Cikalang. Yang pertama, ketika kebab Cikalang membeli bahan-bahan baku. Kebab Cikalang membeli kepada mitra yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu kepada mitra tetap mereka. Kenapa? Karena ada SOP tersendiri dari kebab Cikalang, yaitu hanya membeli kepada mitra-mitra ataupun partner yang sudah ditentukan sebelumnya. Mengingat di sana ada beragam sekali harga yang beredar, namun terjadi beberapa perbedaan di antara harga-harga tersebut sehingga mengakibatkan perbedaan juga output ataupun cost yang akan diterima oleh kebab Cikalang. Sehingga kebab Cikalang lebih memilih harga yang stabil dibandingkan dengan harga-harga yang lebih murah. Maka dari itu kebab Cikalang lebih memilih untuk berpartner dengan supplier mereka yang sudah tetap. Kemudian ketika kebab Cikalang menyimpan dan juga memproses bahan-bahannya, kebab Cikalang juga memiliki SOP-nya tersendiri, yaitu ketika penyimpanan bahan-bahan seperti daging, saus, sayur, dan juga tortilla itu dimasukkan ke dalam freezer, dan bahan-bahan selain bahan basah seperti kemasan dan juga yang lainnya itu hanya disimpan di tempat yang kering dan sejuk saja. Dan ketika pemrosesan ataupun memasak kebab Cikalang itu terdapat juga gramasi dan juga takaran yang sudah ditentukan oleh kebab Cikalang, seperti tingkat kematangan daging dan juga gramasi dari bumbu-bumbu dari setiap kebab itu sendiri. Kemudian tahap yang terakhir yaitu ketika tahap penjualan. Ada SOP yang harus dilakukan oleh karyawan, terutama karyawan di bagian customer service. Pertama, karyawan harus mengucapkan ataupun memberikan salam hangat kepada
customer atau kepada pelanggan, yang dimana salam tersebut harus benar-benar diucapkan ke pelanggan. Kemudian SOP yang selanjutnya yaitu perawatan peralatan dari peralatan yang digunakan oleh kebab Cikalong. Peralatan-peralatan tersebut di maintenance ataupun dikelola dengan cara membersihkan dari sisa-sisa kotoran yang sudah menumpuk, dan itu juga terdapat SOP-nya tersendiri. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Desa Fitri. Sebenarnya di sini saya bersama teman saya Alia Rahmadini Wibowo yang menghandle mengenai kajian aspek keuangan. Namun di sini mungkin hanya saya saja yang akan memaparkan aspek keuangan tersebut. Yang pertama mungkin untuk biaya investasi awal. Jadi biaya awal yang dikeluarkan oleh owner kebab Cikalong sebelumnya memiliki toko berkisar antara 2 juta rupiah, dan biaya tersebut meliputi biaya bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang operasional. Kemudian yang kedua terdapat biaya operasional. Nah, jadi biaya operasional yang dikeluarkan oleh ketiga outlet kebab Cikalong mencapai 15 juta rupiah per bulannya. Nah, terus angka ini mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, hingga biaya sewa tempat dan utilitas. Kemudian yang ketiga terdapat biaya promosi, di mana tiap bulannya usaha kebab Cikalong melakukan strategi promosi untuk meningkatkan omset penjualan mereka dengan jumlah nominal pembiayaan promosi sebesar 4 juta rupiah. Nah, promosi ini dilakukan pada beberapa platform seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Kemudian untuk omset penjualannya, berikut mungkin saya akan paparkan mengenai proyeksian perkiraan omset kebab Cikalong di ketiga outlet, karena memang kami tidak mendapatkan laporan keuangan secara detail karena owner kebab Cikalong mengatakan bahwa laporan keuangan masih menggunakan metode yang belum proper, sehingga mungkin untuk jumlah minimum penjualan per hari atau unit bisa mencapai hingga 750 pieces dengan harga rata-rata produk sekitar Rp20.000, dan sehingga total penjualan per bulannya menjadi 300 juta rupiah. Dan di sini mungkin proyeksi penjualannya untuk berbagai macam menu, sehingga mungkin kami kalkulasikan ke dalam perkiraan proyeksian penjualan. Baik, saya Tria Destriani akan memaparkan mengenai aspek lingkungan dan sosial. Pada usaha kebab Cikalong yang dihasilkan merupakan limbah dari sisa-sisa proses produksi dan limbah dari proses penjualan. Usaha kebab Cikalong tidak menghasilkan limbah yang berbahaya seperti bahan kimia atau lainnya. Limbah yang dihasilkan berupa minyak, lidah minyak, terigu bekas, plastik, kresek, serta bekas cucian sayur dan ayam. Dedek minyak atau minyak jelantah akan diambil sekitar seminggu atau 2 minggu sekali oleh pihak ketiga untuk diolah menjadi bahan bakar alternatif atau biodiesel. Sehingga kebab Cikalong ini sudah dipastikan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari pembersihan dikelola melalui saluran pembuangan yang tersedia, sedangkan limbah yang berupa sampah dari proses produksi seperti plastik dan lain-lain itu dikumpulkan ke tempat sampah dan selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan sampah kecamatan. Usaha kebab Cikalong secara aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan lingkungan dengan membayar iuran bulanan kepada pemerintah sebesar Rp25.000 serta kerjasama dengan pihak warga. Pada aspek sosial, adanya usaha kebab Cikalong ini membuka peluang kesempatan kerja dan menyerap sejumlah tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Sehingga secara tidak langsung usaha kebab Cikalong membantu mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Adanya usaha kebab Cikalong tidak hanya membuka peluang kerja bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Usaha ini turut meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembelian bahan baku dari pemasok lokal.